Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Semoga pertemuan ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat selaku pengurus masjid yang kita cintai ini, seterusnya yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan yang lalu kita telah membicarakan yang merusak iman atau yang membuat redupnya cahaya iman, yaitu dosa-dosa kita, baik itu dosa yang berhubungan dengan manusia maupun dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya dengan manusia, kita harus meminta maaf dan meminta izin. Tapi kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertobat, kemudian beristighfar, meminta ampun segala dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dosa-dosa ini menutupi hati kita, ketika dosa-dosa ini menutupi cahaya keimanan kita, maka iman tadi akan berkurang. Iman tadi akan menurun. Apa buktinya iman kita menurun? Lihat kepada ibadah kita. Kalau ibadah kita berkurang, berarti iman kita menurun. Kemarin misalnya tahajud apa enggak? Kemarin misalnya duha apa enggak? Kemarin misalnya baca Al-Quran apa enggak? Kalau dia berkurang, berarti iman kita juga berkurang. Tapi sebaliknya, kalau dia meningkat, ibadah kita meningkat, zikir kita meningkat, bacaan Al-Quran kita meningkat, berarti iman kita juga meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang membuat kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang membuat kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tertutupnya hati kita dengan dosa-dosa tadi. Ketika Allah masukkan cahaya iman ke dalam hati kita, maka akan nampaklah keagungan dan kebesaran Allah. Maka di bulan yang lalu saya bertanya, apa yang disebut dengan cahaya? Masih ingat Pak? Masih ingat tak Pak? Udah saya sebut apa belum Pak ya? Udah Pak ya? Apa yang disebut dengan cahaya? Apa Pak? Pak? Udah lupa? Ini kadang-kadang kita nih Pak ya, ketika kita mendengarkan ceramah, pengajian, tak tanggung-tanggung kita ingin bertobat kepada Allah. Oh ini nanti pulang dari sini ibadah saya meningkat nih. Ini nanti pulang dari sini saya duha nih. Tapi kadang-kadang habis dari masjid, niat yang mau tahajud, niat yang mau duha tadi, niat yang mau meningkatkan ibadah tadi hilang. Begitu juga dengan ilmu tadi. Waktu di masjid ini ingat kita, tapi keluar dari masjid lupa. Apa penyebabnya? Boleh jadi niat kita tidak kita luruskan. Boleh jadi niat kita tidak kita luruskan. Makanya kita berniat bahwa kita menuntut ilmu. Dan yang kedua, perlu kita catatan. Apa yang dianggap perlu kita tulis. Apalagi yang sudah seumuran kita ini, kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada yang nyangkut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan cahaya adalah yang memperlihatkan yang tersembunyi. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran. Sama enggak orang yang mati dengan orang yang ada cahaya dalam iman dalam hatinya?
Orang yang hidup kemudian kami berikan cahaya di dalam hatinya. Sama enggak kata Allah? Apa maksud Allah di sini orang yang mati itu? Orang yang mati itu yang tidak mempunyai cahaya iman. Sedangkan orang yang hidup itu adalah orang yang mempunyai cahaya iman. Nah, dengan cahaya iman inilah dia kenal Allah. Dengan cahaya iman inilah dia selalu ingat kepada Allah. Dengan cahaya iman inilah dia terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya iman inilah dia melihat yang tersembunyi. Nah, karena tadi bahasanya cahaya itu adalah yang memperlihatkan yang tersembunyi. Nah, dengan cahaya iman ini dia melihat yang maha gaib. Siapa yang maha gaib? Allah. Bagaimana contohnya biar lebih mudah kita pahami? Yang menciptakan handphone ini siapa? Manusia. Ya Pak, sepakat kita manusia. Nah, ketika kita berbicara masalah keimanan kepada Allah, ketika kita berbicara masalah cahaya iman, yang menciptakan handphone ini adalah Allah. Dari mana jalannya Ustaz? Handphone ini memang dirakit dibuat oleh manusia. Tapi ilmunya, ilmu siapa? Ilmu Allah. Sekalipun dia orang kafir, membuat handphone dia buat kapal, dia buat televisi, dia buat apapun, itu tetap ilmunya ilmu Allah. Nah, jadi ketika ada cahaya iman di dalam hati seorang hamba itu, ketika dia melihat handphone pun yang langsung kontak terhubung ke dia bukan manusianya, tapi Allah. Pergi kita misalnya refreshing, jalan-jalan, nampak pemandangan yang sangat indah. Nampak pemandangan yang sangat indah. Apa yang kontak ke dalam hatinya langsung? Bukan pemandangannya dia takjub, bukan pemandangannya dia salut, tapi dia langsung terhubung kepada Allahnya. Ini maksudnya ketika ada cahaya iman di dalam hati seseorang itu, maka nampaklah yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi itu adalah Allah. Nampak handphone nih, dia tak lagi memandang manusianya, tapi langsung kepada Allahnya. Karena kalau tidak izinnya Allah, tidak ilmunya Allah, bagaimanapun pintarnya manusia tersebut, tak akan bisa buat handphone nih. Maka dengan cahaya iman itu nampaklah yang tersembunyi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hal yang lain, ibadah kita dia sandarkan kepada Allah. Salatnya disandarkan kepada Allah. Karena ketika ibadah kita tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sebenarnya syirik kepada Allah. Salat kita merasa kita bahwa salat itu adalah kuasanya kita. Salat kita merasa kita salat itu ilmunya kita. Salat kita merasa kita alimnya kita. Inilah sebenarnya yang disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Maka salat kita itu harus kita sandarkan kepada Allah, dengan izin Allah, dengan ilmu Allah, dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian salat itu ada manfaat. Salat itu benar-benar merubah kita. Cuma kadang-kadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan salat tidak kita hayati. Sehingga bagaimana yang terjadi? Salat itu hanya melepaskan kewajiban. Bahkan banyak kita yang salat tak sadar. Banyak kita yang salat tak sadar. Makanya kata Nabi, an-nasu niyam. Manusia ini tidur. Kapan manusia itu bangun? Setelah berpisah ruh dengan jasad. Kira-kira kita ini Pak tidur apa bangun nih? Kita yang duduk ini tidur apa bangun nih Pak? Bangun. Coba kita buktikan.
Kenapa kita tahu kalau kita ini duduk? Kenapa kita tahu kalau kita misalnya berdiri? Kenapa kalau kita tahu kita ini duduk? Ya Pak. Coba kita buktikan, kita ini tidur apa bangun nih? Dari hadis Nabi tadi, an-nasu niyam, manusia ini semua tidur kata Nabi. Kenapa kita tahu kalau kita ini duduk? Bisa Pak, Bu? Paham? Kenapa kita tahu kalau kita ini duduk? Karena terasa ini kita menyentuh kepada lantai. Kenapa kita tahu kalau kita ini pakai jam tangan? Karena terasa jam tangan itu nempel ke tangan kita. Artinya apa? Ada kita menyadari. Nah, ketika tadi saya sampaikan, sebelum saya sampaikan kalau kita tahu kita duduk terasa kita ini ke lantai, berarti kita tak menyadari. Berarti kita tertidur. Nah, mata kita memang bangun, kita memang bisa mendengar, kita bisa berjalan, tapi kita tertidur. Kenapa? Kita tak mengetahui. Kenapa kita tahu kalau kita ini pakai baju? Karena terasa baju ini ke tubuh kita. Terasa kita duduk. Menyadari. Beda dengan sadar dan menyadari, beda. Nah, kalau sadar kita ini semua sadar, nggak pingsan kita ini apa? Tapi menyadari, berbeda. Nah, begitu juga dengan duduk tadi. Kenapa kita tahu kita duduk? Karena terasa, maaf berbicara, bokong kita ini menyentuh lantai. Terasa kita berjalan karena telapak tangan ke kaki kita ini terasa menginjak karpet. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadahnya, kalau tidak menyadari, maka ibadah itu cuma melepaskan kewajiban. Beribadah kita, sholat kita, tapi tidak menyadari. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekati sholat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekati sholat dalam keadaanmu mabuk. Seakan-akan ayat ini menyampaikan kepada kita, kalau mau sholat nggak boleh minum khamar. Kalau kita perhatikan ayat ini ada lagi ujungnya. Hatta matakuluna, hatta ta'lamu matakuluna, sehingga kamu tahu apa yang engkau sampaikan. Ayat ini turun, Allah turunkan secara bahasa Arab. Kira-kira orang Arab tahu tak arti baca Fatihah? Kalau cuma ayat ini menyampaikan hatta, sehingga kamu tahu apa yang engkau sampaikan. Tahu tak kira-kira orang Arab apa arti Allahu Akbar? Tahu ya Pak? Tahu tak kira-kira orang Arab itu apa arti Alhamdulillahirabbil alamin? Tahu. Tahu tak kira-kira orang Arab itu apa arti Subhana rabbiyal azimi? Subhana rabbiyal a'la, Rabbi ghafirli? Tahu. Kalau cuma Allah menyampaikan sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Tapi lebih jauh maknanya apa yang dimaksud oleh Allah. Ketika kamu sholat itu kamu menyadari kalau kamu sholat. Ketika kamu berdoa kamu menyadari kalau kamu berdoa. Apapun yang harus kita lakukan di dalam ibadah kita kepada Allah, yang pertama harus menyadari. Kalau tidak menyadari, berarti kita ini melakukan ibadah itu secara hakikatnya tertidur. Kalau kita tidak menyadari, kita melakukan ibadah tersebut
Berarti secara hakikatnya kita melakukan ibadah itu secara tertidur. Makanya cenderung sholat itu hanya melepaskan kewajiban, tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat itu terhubung dengan Allah. Asal kata sholat adalah silaturahmi, terhubung. Apanya yang terhubung? Hatinya kita. Apanya yang terhubung? Jiwanya kita. Apanya yang terhubung? Ruhnya kita. Apanya yang terhubung? Kesadaran kita. Harus benar-benar terhubung kepada Allah. Nah, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan, apapun bentuk ibadahnya, yang pertama menyadari. Lebih mudah, lebih pahamnya, kita rasakan. Nah, kalau kita berdiri misalnya sholat seperti ini, kita rasakan kaki kita ini menyentuh lantai. Allahu Akbar. Kita rasakan kalau kita mengangkat takbir. Kita rasakan kalau kita membesarkan Allah. Kita rasakan kalau kita mengagungkan Allah. Nanti kita sholat isyraq, coba dipraktekkan, menyadari kalau kita sholat. Tidak usah dari wudhunya, tidak usah dari yang lain, dari sholatnya saja. Berdiri kita seperti ini, kita sadari, kita rasakan telapak kaki kita ini menyentuh ke sejadah. Takbir kita, Allahu Akbar, kita rasakan. Lebih jauh lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gerakan ini kita rasakan digerakkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Lebih jauh lagi, lebih dalam lagi maksudnya. Allah Akbar, ini kita rasakan bahwa ini diizinkan oleh Allah. Ini sifatnya Allah. Tanpa izin Allah, tanpa kekuatan dari Allah, tanpa ilmunya Allah, kita tak bisa mengangkat takbir. Tapi kunci yang pertama kita rasakan, Allahu Akbar. Kenapa Rasulullah sampaikan kepada kita tentang sholat begitu penting tumakninah, ketenangan. Bahkan kata sholat ahadikum hatta yaf'ala dzalik. Tidak sah, tidak sempurna sholat orang yang tidak ada tumakninah. Ada seorang pemuda sholat dekat Rasulullah, sholatnya selesai dia sholat, kata Rasulullah, ulangi. Dia ulangi lagi sholatnya ini. Selesai sholat yang kedua kali, kata Rasulullah, ulangi. Sholat lagi dia yang kedua kali. Selesai yang kedua kali, ulangi, kata Rasulullah lagi. Sampai 3 kali hari ini yang mulia dengan Allah. Maka kata pemuda ini, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku bagaimana sholat ini. Diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama yang diterapkan oleh Rasulullah, tumakninah, ketenangan di dalam sholat. Kenapa harus ada ketenangan dalam sholat? Agar kita menyadari semua gerakan kita ketika sholat tersebut. Agar kita merasakan semua gerakan kita tersebut. Makanya Rasulullah sampaikan pentingnya tumakninah di dalam sholat. Sampai-sampai tidak sah sholat pemuda dari tanpa tumakninah. Apa itu tumakninah? Ketenangan. Sempurna dulu anggota tubuh kita ini dalam melakukan sesuatu gerakan sholat, baru baca bacaan sholat. Apa tujuannya tumakninah ini? Agar betul-betul kita menyadari, agar betul-betul kita merasakan. Misalnya ruku kita, kalau cuma ruku belum sempurna, ruku sudah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, kira-kira terasa enggak? Maka Nabi anjurkan tumakninah itu tujuannya apa? Agar kita menyadari gerakan itu sempurna. Ruku itu sempurna, lurus. Kalau dulu kami belajar sholat itu ditaruh papan di sini, Pak. Ditaruh papan ketika kita ruku seperti ini. Datar di papan, barulah dinamakan dia ruku. Kalau tak datar kan ruku namanya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan beribadah kepada Allah, rasakan. Duduk seperti ini rasakan kalau kita duduk. Salat kita rasakan kalau kita salat. Mengangkat takbir rasakan kalau kita mengangkat takbir. Begitu juga dengan bacaan. Rasakan kita membaca Fatihah, rasakan kita memuji Allah, rasakan kita memohon kepada Allah agar sholat itu benar-benar nikmat dan terhubung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati kita tidak terhubung dengan Allah, maka sesungguhnya hati itu sudah dikuasai oleh iblis. Istahwaza alaihi syaitan. Sesungguhnya setan itu telah membuat kamu lalai mengingat Allah. Artinya apa? Ketika hati kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dikuasai oleh setan. Kita sudah dikuasai oleh iblis. Ketika hati ini dikuasai oleh iblis, maka reduplah cahaya iman tadi. Ketika hati ini dikuasai oleh iblis, maka iman tadi tertutup dia sehingga tak melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terhubung hati kita dengan Allah. Kapan waktunya terhubung hati kita dengan Allah? Bukan hanya ketika sholat, tapi di luar sholat pun harus. Makanya selalu saya sampaikan, biasakan hati kita itu berzikir. Terserah zikirnya apa. Mau Allah, 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 mau la ilaha illallah, boleh. Tapi yang lebih mudah itu Allah, 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 lebih pendek. Apakah boleh kita berzikir dengan kalimat Allah, Allah, Allah? Boleh. Qulillah awilur rahman. Sebutlah Allah atau serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, atau nama yang mana saja kata Allah. Karena Allah itu mempunyai nama-nama yang indah, Asmaul Husna 99 nama. Jadi boleh kita berzikir Allah, Allah, Allah. Kemana kaki melangkah, mau berangkat ke masjid, pulang dari masjid. Bahkan dalam ayat lain kata Allah, fa idza qadaitumus shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, ingatlah Tuhanmu. Artinya berzikirlah kepada Allah. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu tidur-tiduran, dimanapun dan kapanpun waktunya. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam beribadah kepada Allah, kita ini harus benar-benar bangun, bukan tertidur. Jadi kita ini tertidur apa bangun nih Pak? Kita ini tertidur apa bangun sekarang? Bangun. Belum tentu. Kalau dirasakan menyentuh lantai anggota tubuh kita ini barulah terbangun. Ya Pak? Paham Pak? Ini coba nanti cari perbedaannya agar lebih paham perbedaan antara kita menyadari dengan tidak menyadari. Agar kita paham nanti. Coba nanti cari perbedaannya antara kita mengetahui atau merasakan kita ini berjalan atau duduk. Agar kita paham nanti. Kalau sudah paham nanti, oh ternyata ini selama ini saya tidur rupanya. Berapa umur saya sekarang? 60 tahun, 40 tahun. Berarti selama ini saya tertidur. Sholat tertidur, makan tertidur. Apapun aktivitas yang dilakukan ternyata tertidur. Kenapa? Tidak menyadari atau tidak merasakan anggota tubuh kita ini menyentuh lantai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Waalaikumsalam.
Oh ya. Ketika ada dosa kita dengan orang lain, baik itu hutang kita, atau pernah kita sakiti hatinya, atau pernah kita makan haknya, pernah kita gibah dia, pernah kita fitnah dia, ternyata orang itu sekarang sudah nggak ada. Kemana dia nggak tahu. Entah dia pindah atau ahli warisnya nggak ada. Kalau dia berbentuk hutang atau yang kita makan haknya, ketika orang itu sudah nggak ada, nggak tahu di mana alamatnya, maka hutang tersebut atau haknya yang pernah kita makan tersebut infakkan. Berapa hutangnya? 500.000. Infakkan 500.000, niatkan pahalanya kepada si fulan tersebut. Tapi andai kata nanti jumpa, bayar. Atau yang lebih mudah memahaminya, ada kita berhutang kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia dia, ada kesalahan kita kepadanya, dia sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak ada tempat meminta maaf, keluarganya tidak ada, maka perbanyaklah berinfak, sedekah, niatkan pahalanya kepada orang tersebut. Daripada nanti di hadapan Allah harus kita ganti dengan amal ibadah kita. Inilah kata Rasulullah. Tahu tidak kalian orang yang muflis, yang bangkrut? Dijawab oleh sahabatnya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak ada harta. Bermacam bentuk jawaban sahabat. Maka kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu nanti di hadapan Allah. Ketika dihadapkan dengan Allah, ada sangkut paut kita, ada hutang kita, ada hak orang lain kita makan. Tidak minta izin dan tidak minta maaf sewaktu di dunia, maka orang itu akan didatangkan oleh Allah dan menuntut keadilan kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini dulu pernah dia gibah saya. Si fulan ini ya Allah pernah dulu dia makan hak saya. Si fulan ini ya Allah pernah ada hutangnya kepada saya. Maka pahala orang tersebut diberikan kepada yang kita zolimi. Misalnya saya menzolimi bapak, saya punya hutang kepada bapak, tak minta maaf, tak minta izin di dunia ini. Nanti di hadapan Allah, pahala saya akan diberikan kepada bapak menurut takarannya. Habis pahala kebaikan saya, sholat saya, haji saya, habis. Masih ada orang yang datang meminta keadilan kepada Allah. Ternyata banyak salah kita kepada orang, maka dosa orang tersebut ditimpakan kepada kita menurut takarannya. Inilah kata Nabi, orang yang bangkrut di hadapan Allah. Jadi Pak, kalau ada hutang kita, orangnya sudah tidak ada, meninggal dunia atau tidak tahu entah kemana, sedekahkan, infakkan, niatkan pahalanya kepada orang yang bersangkutan. Ya Pak. Ada lagi Pak? Ya. Sekarang kita punya hutang 500.000. Nanti setelah 5 tahun atau 20 tahun kemudian, ini nilai uang ini kan berbeda. Baratnya kalau 10.000 dulu, itu sama dengan 1 juta sekarang. Itu kembali kepada kalau nilai uang yang kita infakkan 500.000, yang kita hutang 500.000, tetap yang harus kita bayar 500.000. Tapi andai kata kita mau melebihkan, ini kembali kepada diri kita pribadi. Mau kita melebihkannya, dulu uang 10.000 dulu sama dengan 1 juta sekarang. Kalau begitu 1 juta sajalah saya infakkan nih. Boleh. Tapi tetap nominal utang kita itu yang kita bayar. Ya Pak? Ada lagi Pak? Assalamualaikum. Ada orang yang berasumsi bahwa dia ingat saja dia sudah sholat. Ada paham yang berkembang saya lihat seperti itu. Ustaz gimana? Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya dia bahwa
ingat saja itu sudah sholat. As-sholatu li zikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Sehingga ada sekarang ini pemahaman tak perlu sholat. Tak perlu gerakannya katanya. Itu kan cuma olahraga katanya ya Pak ya. Maka orang yang demikian salah total. Kenapa salah total? Hakikat atau makrifat itu harus ada bajunya. Apa bajunya? Syariat. Kita ini kalau hakikatnya saja nih tak pakai baju nih, tidak boleh. Jadi dulu pernah juga jumpa dengan saya seperti itu Pak. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, sholat itu tak perlu. Kenapa? As-sholatu li zikri, cukup dengan mengingat Allah. Kalau subuh, zuhur itu cuma gerakan olahraga. Kalau hati saya sudah terhubung selalu kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, berarti gerakannya tidak perlu. Jawabannya hebat Bapak ya. Kalau begitu Bapak, kalau pas lapar, tidak usah Bapak makan, ingat saja nasi. Kalau Bapak haus, tidak usah minum, ingat saja air. Kalau Bapak ingin berhubungan dengan istri, tidak usah, ingat saja istri. Selesai apa enggak? Tidak selesai. Berarti ada syariat, ada hakikat, ada thariqah, ada tarikat, ada makrifat. Satu di antaranya tinggal maka dia pincang. Satu di antaranya tinggal maka dia batal. Orang yang hakikat saja tanpa syariat fasik. Orang yang syariat juga tanpa hakikat syirik. Jadi harus sejalan nih. Tak boleh cuma ingat saja, tak boleh. Jadi kalau bisa ingat saja, tak perlu lagi kita ini berusaha. Tak perlu lagi bekerja. Kenapa? Pas lapar ingat nasi. Pas ingin rumah ingat rumah. Ya Pak. Jadi tidak boleh. Harus sejalan antara syariat dengan hakikatnya. Ya Pak. Ada lagi yang lain? Ya Pak. Waalaikumsalam. Yang dimaksud sholat khusyuk itu maknanya terhubung dengan Allah. Di samping dia ada, maka untuk menghubungkan dengan Allah itu harus ada ketenangan. Jadi yang pertama, untuk menghubungkan dengan Allah itu harus ada kesadaran kita, menyadari kalau kita ini sholat. Makanya ihsan, antaqudallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innallaha yaraka, fa innahu yaraka. Apabila kamu menyembah Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Berarti ada kesadaran kita. Ada kita merasakan nih. Seakan-akan melihat Allah. Tak bisa seakan-akan melihat Allah. Ingat Allah melihat kamu. Berarti ada kesadaran. Contoh, ini ada CCTV. Ada CCTV melihat kita. Begitu juga dengan Allah ketika kita sholat. Kalau ada tahu kita ada CCTV melihat kita, kira-kira mau tak kita sembarangan dulu? Tidak mau. Ada yang kata misalnya, mau tak kita sembarangan mengkarungnya? Nah, ada CCTV. Begitu juga kepada Allah. Ketika kita sholat, tidak bisa seakan-akan melihat Allah. Ingat, Allah melihat kamu. Berarti ada kita kesadaran ataupun menyadarinya. Jadi yang dinamakan khusyuk itu tidak hanya ketenangan di dalam sholat, tapi terhubung kepada Allah. Dan ketenangan dan khusyuk ini harus sejalan. Tenang saja dia sholat tak ada hati dan terhubung dengan Allah, tak khusyuk juga namanya. Jadi harus sejalan. Makanya langkah yang pertama ketika kita melakukan ibadah, rasakan kaki kita ini menempel. Atau menyadari kalau kita ini berhadapan dengan Allah, menyadari kalau kita ini diawasi oleh Allah, menyadari kalau kita memuji Allah, menyadari kalau kita meminta kepada Allah. Maka untuk mendapatkan ini semua harus ada tumaninah, ketenangan tadi. Ini Pak, paham? Ada lagi Pak?
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Maka setelah kita menyadari ini semua, lebih dalam lagi kita menyandarkannya kepada Allah. Bagaimana kita menyandarkannya kepada Allah? Rasakan kalau gerak ini karena diizinkan oleh Allah. Rasakan kalau langkah ini karena diizinkan oleh Allah. Rasakan kalau penglihatan ini karena diizinkan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ini tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Artinya apa? Kita merasa akunya kita, ilmu saya, harta saya, hebatnya saya, kuatnya saya. Sholat kita, ke masjid ini kita, tanpa kita sandarkan kepada Allah bahwa kita datang ke masjid ini dengan izin Allah, bahwa kita datang ke masjid ini dengan dibukakan oleh Allah hati kita. Tanpa kita menyadari ini semua, inilah yang dinamakan syirik khafi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan lalu juga sudah saya sampaikan, jangankan masalah itu semua, tidurnya kita saja karena ditidurkan oleh Allah. Bangunnya kita saja karena dibangunkan oleh Allah. Apa buktinya kita ditidurkan oleh Allah? Doa kita mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa ahya. Atau doa kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau tidurnya kita saja berkaitan dengan Allah, berhubung dengan Allah, tidurnya kita saja misalnya kita sandarkan kepada Allah, tentu hal yang lebih besar daripada itu pun harus kita sandarkan kepada Allah. Makanya kita dianjurkan setiap perbuatan yang baik diawali dengan bismillah, agar selalu kita berhubung dengan Allah. Kalau selesai perbuatan yang baik, alhamdulillah. Apa tujuannya? Agar kita ini selalu berhubung dengan Allah. Maka lebih dalam lagi, hubungan kepada Allah ini tak hanya sekedar ingat, tapi juga rasakan kedekatan Allah itu dengan kita. Rasakan melangkah kita seperti ini, langkah ini karena diizinkan oleh Allah. Bahkan lebih jauh daripada itu, langkah ini kekuatannya kekuatan Allah, kudrat Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah. Baca Fatihah kita misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, ilmunya Allah. Kalau ada ilmunya Allah, lupa kita. Ya Pak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dinamakan syirik khafi itu ketika ada akunya kita. Jadi sebenarnya mudah memahaminya. Ketika ada akunya kita, ada kekuatan kita, ada ilmu kita, ada hebatnya kita. Yang seharusnya semuanya kita sandarkan kepada Allah. Semuanya kita kaitkan dengan Allah. Hartanya kita, istrinya kita, anaknya kita, semuanya sandarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, agar kita mendapat cahaya iman tadi, selalulah hati ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah hati ini terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Afaman syarahallahu sadarahu lil Islam, kata Allah. Samakah orang yang kami bukakan dadanya menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, kemudian Allah berikan cahaya nur ke dalam hatinya, ke dalam dadanya, dengan orang yang keras hatinya untuk mengingat Allah, tentu tidak sama. Karena kenapa? Orang yang hatinya selalu mengingat Allah, terhubung dengan Allah, jangankan hatinya, kulitnya pun akan tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya, bulu romanya ini akan tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cahaya iman tersebut, terbanyak mengingat Allah.
Maka kalau kajian ini cuma sampai di sini tanpa kita praktekkan, maka ini akan jadi sia-sia. Tidak ada manfaatnya bagi kita dan tidak akan terasa nikmatnya. Tapi coba kita praktekkan satu demi satu. Salah satunya nanti kita sholat isyraq nih. Coba benar-benar rasakan kalau kita sholat, benar-benar kita menyadari kalau kita sholat, benar-benar kita menyadari kalau kita memuji Allah, atau benar-benar kita menyadari kalau kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Insyaallah di bulan akan datang akan kita lanjutkan pembahasan kita yang sebenarnya minggu ini jadwal Ustadz Suwandi Pak ya, yang pembahasannya hadis ya. Tetapi berhubung beliau keluar kota, dia minta ganti, minta cek. Jadi dia minggu kedua nanti. Tapi minggu kedua kabarnya ada yang dari mana Pak? Dari Sulawesi nanti di minggu kedua. Jadi tetap kita hadiri dengan niat menuntut ilmu, dan tetap kita hadiri semoga dengan kita menuntut ilmu Allah bukakan cahaya iman tadi ke dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah dan jangan kami mohon maaf. Akhiru kalam minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.